Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Ibu Nur dalam Balon Baru. Belajar online bareng Bu Guru. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, mulai. Pergi ke pasar membeli batik. Jangan lupa beli durian. Duhai muridku tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sudah siap belajar dengan Bu Guru? Kalau sudah, ayo kita ingat lagi kesepakatan belajar kita. Kesepakatan belajar kita hari ini, yang pertama, harus saling menghargai, baik kepada teman maupun Bapak Ibu Guru. Yang kedua, fokus selama belajar. Yang ketiga, tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dan yang keempat adalah semangat. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Hari Merdeka dengan iringan musik. Nah, Bu Guru punya cerita loh. Siapa yang mau? Saya, Bu, saya. Oke, kita simak ya bersama-sama. Wah, udara pagi ini segar sekali ya, Kak. Iya, Dayu. Udaranya segar karena lingkungannya masih asri dan bersih. Lihat itu, Kak. Ada burung yang terbang di atas kita. Bagaimana caranya ya, Kak? Burung itu bernafas saat terbang? Saat terbang, burung itu bernafas menggunakan kantong udara. Saat tidak terbang, baru bernafas menggunakan paru-paru. Oh, begitu ya, Kak. Seperti kita ya, bernafas menggunakan paru-paru. Iya, betul sekali, Dayu. Kita bernafas menggunakan paru-paru. Iya, Kak. Kata Bu Guru, saat kita bernafas, kita menghirup oksigen. Lalu, saat mengembuskan nafas, kita mengeluarkan karbon dioksida. Betul, 100 untuk Dayu. Oh iya, Kak. Tapi, kata Bu Guru, sebelum sampai ke paru-paru, udara yang kita hirup melewati organ-organ yang lain dulu. Apa saja sih organ-organ itu, Kak? Soalnya Dayu dapat PR suruh mencari tahu nama-nama organ pernafasan manusia. Oke, nanti di rumah ya. Sekarang kita pulang. Ibu pasti sudah menunggu. Ceritanya menarik, bukan? Nah, dari cerita tersebut, Bu Guru akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Yang tahu jawabannya, silakan sebutkan jawabannya. Pertanyaan pertama. Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Iya, betul. Tokoh cerita di atas adalah Kakak dan Dayu. Pertanyaan selanjutnya.
apa yang sedang mereka bicarakan. Ya, betul sekali. Mereka sedang membicarakan sistem pernafasan pada hewan dan manusia. Nah, cerita tersebut berkaitan dengan materi hari ini. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pernafasan pada hewan, contohnya tadi ya, burung bernafas dengan pundi-pundi udara jika sedang terbang dan menggunakan paru-paru jika tidak terbang. Hari ini kita akan belajar sistem pernafasan pada manusia pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Dengan KD dan tujuan pembelajaran berikut. Kita nyanyi dulu yuk. Ayo kita bernyanyi lagu sistem pernafasan dengan irama Anak Kambing Saya. Ayo belajar sistem pernafasan, oksigen ke hidung, faring, laring, trakea, melewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei. Hirup oksigen, hembuskan CO2. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh dan mengeluarkannya dari tubuh. Saat menghirup nafas, manusia menghirup gas oksigen atau O2. Oksigen masuk ke paru-paru melewati batang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, hingga sampai ke paru-paru. Oksigen yang masuk ke paru-paru ditukar dengan karbon dioksida atau CO2 di alveolus. Lalu, karbon dioksida atau CO2 tersebut dikeluarkan oleh paru-paru dengan hembusan nafas. Jadi, jika diurutkan, proses pernafasan manusia yang pertama adalah hidung, lalu ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus. Kita lihat gambar yang Ibu tampilkan ya. Di situ ada keterangan dari bagian-bagian sistem pernafasan pada manusia. Yang A, hidung. B, faring. C, ya, betul, laring. D, trakea. E, bronkus. F, paru-paru. Dan G, diafragma. Nah, sekarang ayo kita kenali masing-masing bagian dari sistem pernafasan manusia ya. Perhatikan ya, itu adalah bagian dari rongga hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal. Fungsinya untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Nah, selain disaring, udara yang masuk juga dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua adalah faring. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Bagian yang ketiga adalah laring. Laring disebut juga dengan tekak jakun. Laring terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Selanjutnya adalah trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk.
Bagian selanjutnya adalah bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya adalah percabangan dari bronkus. Percabangan ini dinamakan bronkiolus. Nah, cabang-cabang ini mirip seperti ranting pohon ya. Nah, disinilah akhir dari proses udara masuk. Tempat ini namanya alveolus. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau diperhatikan, alveolus berbentuk seperti buah anggur ya. Alveolus ini juga dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Sekarang, baca buku tema 2, halaman 13-15 ya. Di situ ada teks berjudul Sistem Pernafasan pada Manusia. Kalian baca, kemudian untuk menambah wawasan kalian, silakan membuat pertanyaan serta jawaban. Nah, pertanyaan ini menggunakan pertanyaan atau kata tanya adik Simba. Apa itu adik Simba? A. Apa? Di mana? K. Kapan? Siapa? M. Mengapa? Dan bagaimana? Apa itu menanyakan suatu hal, bisa benda, hewan, dan tumbuhan. Contohnya, apa nama hewan itu? Di mana menanyakan tempat berada suatu hal. Contoh, di mana buku tulismu? Kapan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu ke rumahku? Siapa? Untuk menanyakan orang atau tokoh cerita. Contohnya, siapa yang membantumu? Untuk kata tanya mengapa, fungsinya adalah menanyakan sebab. Contohnya, mengapa kamu menangis? Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan. Contohnya, bagaimana cuaca Dieng hari ini? Cepat lambatnya kita menarik nafas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Nah, contohnya seperti tadi waktu kita mengawali pembelajaran. Kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Nah, kita menarik nafas dan mengeluarkan nafas dengan teratur agar nyanyian kita lebih enak didengar. Dalam seni musik, ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun, ada kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Yang keempat, memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Seperti pada gambar yang Ibu tampilkan. Ini dia contoh lagu bertangga nada diatonis mayor. Ini adalah link serta barcode yang merupakan bahan ajar, LKPD, dan tes formatif. Silakan kunjungi link berikut atau scan barcode yang ada di layar untuk bisa mengerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan dan tes formatif untuk menambah pengetahuan kalian dan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini. Salah satu tugas LKPD yaitu nanti kalian akan membuat model sederhana sistem pernafasan manusia. Perhatikan langkah-langkahnya dan praktekkan bersama kelompok kalian ya.
Wah, kita ternyata sudah selesai belajar hari ini. Coba, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Bahagia? Ya, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kalian akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Mari kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan berdoa ya. Silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.